warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Rahma. Apa kabar sholih dan sholihah mentari arido yang dirahmati Allah? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Setelah mengetahui materi ini, diharapkan siswa mampu mengetahui pengertian energi dengan tepat, mengetahui macam-macam energi dengan tepat, mengetahui sumber energi dan manfaatnya, membuat ringkasan tentang air dan matahari dengan tepat, mengetahui perubahan energi dengan tepat, mengetahui hak terhadap sumber energi, mengetahui pelaksanaan kewajiban terhadap sumber energi, dan siswa mampu menerapkan sikap hemat energi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kita ketahui bersama bahwa banyak sekali energi dan sumber energi di sekitar kita. Namun, sebagai makhluk, kita harus menghemat energi serta menggunakan energi dengan bijak dan tidak boros. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Apa sih itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi, dengan energi kita dapat melakukan kegiatan beribadah, belajar, membantu ayah bunda melakukan pekerjaan rumah sehari-hari. Ada beberapa macam energi. Mari kita urai satu persatu. Yang pertama adalah energi panas. Adalah energi yang dimiliki oleh benda penghasil panas. Contohnya matahari dan api. Yang kedua adalah energi gerak, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Contohnya kincir angin. Yang ketiga adalah energi bunyi, yaitu energi yang ditimbulkan dari benda penghasil bunyi. Contohnya alat musik. Yang keempat adalah energi kimia, yaitu energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Contohnya bahan makanan dan bahan bakar minyak. Yang kelima adalah energi cahaya, yaitu energi yang dihasilkan dari benda yang dapat memancarkan cahaya. Contohnya lampu dan sinar matahari. Yang keenam adalah energi listrik, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri listrik. Contohnya peralatan elektronik. Sholih dan sholihah, dari mana kita mendapatkan energi? Energi yang kita gunakan berasal dari berbagai sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Ada banyak sumber energi yang ada di sekitar kita, seperti matahari, air, angin, minyak bumi, batu bara dan gas, baterai, serta makanan. Matahari adalah sumber energi utama di bumi. Matahari memancarkan energi cahaya dan energi panas setiap waktu dan tidak akan pernah habis. Energi tersebut sangat penting bagi kehidupan di bumi. Apa saja sih peran energi matahari bagi kehidupan di bumi? Menjaga kehangatan suhu bumi sehingga
dapat tetap ditinggali makhluk hidup. Panas matahari berperan penting dalam siklus air yang ada di bumi. Bagi tumbuhan, energi matahari berperan dalam proses pembuatan makanan atau biasa disebut fotosintesis. Panas matahari membantu proses pengeringan. Misalnya, untuk mengeringkan pakaian yang dijemur, mengeringkan gabah, serta untuk mengeringkan makanan, misalnya kerupuk dan ikan asin. Panas matahari dapat dimanfaatkan para nelayan dalam pembuatan garam. Energi matahari juga dapat menghasilkan listrik. Alat untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik adalah panel surya yang tersusun dari sel surya. Energi matahari bermanfaat untuk membunuh kuman. Oleh karena itu, rumah dan orang yang sering terpapar sinar matahari, terutama sinar matahari pagi, lebih sehat daripada rumah dan orang yang tidak pernah atau jarang terpapar sinar matahari. Cahaya matahari pagi juga membantu proses pengubahan provitamin D menjadi vitamin D dalam tubuh yang berguna untuk kesehatan tulang. Setelah matahari, energi yang sangat penting berikutnya adalah air. Air adalah salah satu sumber energi. Air merupakan komponen kehidupan. Tubuh manusia membutuhkan air untuk berbagai aktivitas. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Apa saja sih manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan? Beberapa manfaat air bagi manusia antara lain: air bermanfaat bagi kesehatan manusia, misalnya menjaga suhu tubuh, mengeluarkan racun dari tubuh, mencegah dehidrasi, dan menjaga kelembapan kulit. Air bermanfaat untuk kebutuhan hidup manusia sehari-hari, seperti mandi, minum, mencuci, dan memasak. Air berguna untuk keamanan, yaitu digunakan untuk memadamkan kebakaran. Air digunakan untuk keperluan industri, misalnya untuk pendinginan dan pencucian. Air sebagai sumber energi listrik. Aliran air digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Air diperlukan untuk bidang pertanian, yaitu untuk pengairan dalam pertanian. Air merupakan komponen penting dari hewan. Manfaat air bagi hewan antara lain menjaga suhu tubuh, menjaga tekanan darah, melancarkan pencernaan, dan alat transportasi nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Beberapa manfaat air bagi tumbuhan antara lain melarutkan zat-zat hara dalam tanah sebelum diserap akar. Salah satu bahan baku proses fotosintesis. Mengatur tekanan pada sel tumbuhan sehingga mengatur membuka dan menutupnya mulut daun atau stomata. Menjaga agar suhu dalam tubuh tumbuhan tetap. Selanjutnya, kita akan mempelajari beberapa contoh perubahan energi. Perubahan energi adalah bentuk energi yang satu berubah menjadi energi yang lain. Berikut macam-macam perubahan energi. Energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, tangan yang digosok-gosok akan menjadi hangat. Energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya, panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya. Energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya, lampu, layar monitor,
dan layar televisi. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin, blender, dan mixer. Energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya senter dan mainan yang menggunakan baterai. Energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya pengisian aki atau charger baterai. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika, solder, oven, dan kompor listrik. Energi kimia menjadi energi panas. Contohnya energi pada makanan akan berubah menjadi energi panas setelah dimakan. Energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya fotosintesis pada tumbuhan. Energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya ketika tepuk tangan. Energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga angin. Selama masa pandemi COVID-19, kita banyak melakukan aktivitas di rumah. Ayah menggunakan laptop untuk bekerja. Bunda menggunakan peralatan elektronik untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Kita melakukan pembelajaran daring menggunakan handphone atau laptop. Sehingga di akhir bulan tagihan listrik naik dan membuat sedih ayah dan bunda. Bagaimana caranya agar biaya listrik tidak semakin besar? Pernahkah kalian bertanya, berapa biaya listrik di rumah kalian setiap bulannya? Pasti besar. Setiap warga negara berhak menikmati energi yang ada, misalnya menikmati air bersih dan menggunakan energi listrik. Sedangkan kewajiban warga negara terhadap energi ialah wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Bagaimana menerapkan kehidupan hemat energi di rumah? Yang pertama, tidak menyalakan lampu di siang hari. Yang kedua, menyalakan lampu hanya jika diperlukan. Yang ketiga, lampu dinyalakan maksimal 10 jam per hari. Yang keempat, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Yang kelima, menggunakan listrik seoptimal mungkin. Energi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Perubahan energi dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan hak dan kewajibannya. Sekian penjelasan tentang energi. Tetap semangat belajar ya, dan selalu menjalankan protokol kesehatan dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.